Akan tetapi nggak tepat dinyanyikan di situ, di atas tempat orang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi menyanyikannya, pakaiannya, cara-caranya menyerupai umat agama lain. Ini masjid, Pak. Astagfirullahalazim. Ini apa-apaan? Pop ataupun pimpinan besar daripada Vatikan ini tidak pernah datang ke Malaysia. Kenapa? Antara sebab utamanya ialah pemimpin di Malaysia tidak pernah pun memberi jemputan kepada mana-mana pop besar. Ia adalah kerana kerajaan Malaysia sebelum ini mempertahankan hak negara Masya Islam Allah. dan juga Melayu itu sendiri. Ia dah pun dinormalisasikan dan kita boleh tengok sendirilah bagaimana Indonesia mengalu-alukan kedatangan pop dengan begitu meriah. Datang ke situ ada yang cium tangannya. Loh, kok terhormat sekali. Mengagungkan orang di luar agama itu haram hukumnya. Bahkan satunya mencium keningnya. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Oke, hari ini aku akan mereaction video yang udah teman-teman request baik di Instagram ataupun di grup Telegram tentang salah satu pemuka agama besar yang datang ke Indonesia, guys. Ini ada dua channel yang akan aku reaction, dimana yang pertama pendapat dari orang Malaysia, yang kedua pendapat dari orang Indonesia. Nah, di sini yang dari orang Malaysia aku akan mereaction sesuai dengan requestan, yaitu channel Hasim Kausin. Nah, kalau di channel Indonesia aku akan mereaction dari channel Dodi Sefriadi, supaya imbang lah pandangan kedua orang ini, guys. Kan acaranya kemarin 3 hari ya kalau nggak salah. Nah, itu sambutannya sangat-sangat luar biasa dari berbagai macam agama, tapi ada hal yang sangat-sangat disayangkan terhadap kunjungan beliau. Tapi di sini bentuk toleransinya aku rasa sudah jauh kebablasan, udah keterlaluan gitu. Aku nggak bermaksud untuk menyudutkan satu agama atau satu pihak atau yang lainnya. Aku murni untuk semoga ini bisa menjadi pelajaran ke depannya, guys. Kalau memang ada kunjungan kayak gini ya sesuai dengan kepercayaannya deh gitu. Imam besar Kristen yang datang ke Indonesia ya buat acaranya di gereja gitu, atau di GBK kalau pengen luas gitu kan bisa tuh, ya kan? Kalau ada guru besar Muslim yang datang ke Indonesia ya adanya ya di masjid gitu. Jadi ya saling toleransi memang perlu banget. Setiap agama juga diajarkan kan toleransi sesama agama, tapi toleransi yang memang masih dalam batas kewajaran, bukan toleransi yang udah kebablasan atau yang udah berlebihan seperti ini. Kita tahu bahwa masjid itu adalah tempat suci kan, tempat kita ibadah, kita memohon ampunan, doa dan lain sebagainya di masjid gitu. Menjadi pertanyaan aku adalah kenapa harus membuat acaranya itu di masjid? Gak pedulilah mau di perkarangan masjid, di area parkir masjid atau di mana gitu, tapi kan itu masih di kawasan masjid gitu. Apakah tidak ada tempat lain selain masjid? Dan yang sangat disayangkannya adalah Imam Masjid Istiqlal ini mengatakan bahwa semua agama itu sama saja. Setiap agama punya kaidah, mempunyai sifat toleran yang berbeda-beda. Oke, kita lihat aja dari dua channel ini, guys. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @elsywidiantiputri. Oke, sebelum kita mulai, aku pribadi mohon maaf kalau ada pihak-pihak yang merasa tersinggung atau merasa dipojokkan dan sebagainya. Mohon maaf karena aku pengennya ini bisa menjadi pelajaran ke depannya sih untuk Indonesia. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Pertama kita mulai dulu dari Indonesianya ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang di Waalaikumsalam. Indonesia banyak yang bertanya-tanya, ada apa dengan pengurusan Masjid Istiqlal? Kenapa belakangan ini banyak sesuatu yang aneh terjadi di Masjid Istiqlal? Beberapa bulan yang lalu sempat viral adanya acara pengkaderan ulama yang diadakan oleh Masjid Istiqlal, Oh namun iya? pembicaranya atau narasumbernya seorang Zionis Yahudi, penjajah umat Islam. Auzubillahi min zalik. Ini apa-apaan? Ini luar biasa sekali ya. Dengan jadi sekarang ini
ini kalau kita melihat begitu banyak dengan topeng Islam moderat, ulama moderat, berpandangan moderat, ternyata mereka hanya untuk sebagai salah satu topeng begitu untuk melancarkan berbagai propaganda begitu dari Zionis Israel. Dan dia memberikan pelajaran itu tentang pengaderan begitu Mas Yesus, pengaderan ulama Islam. Ini dan tentu saja yang dibicarakan pengaderan ulama Islam. Iya, betul Mas Ersu. Pendidikan kader ulama. Ini singkatan dari pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal. Luar biasa yang memfasilitasi pendidikan kader ulama dari Masjid Istiqlal. Yang mengundang tokoh Yahudi. Yang mengundang tokoh Yahudi. Sekarang ada lagi yang viral mengenai Masjid Istiqlal. Orang-orang menyebut Masjid Istiqlal ini lama-lama kok seperti gereja, teman-teman. Coba kita lihat ya video yang viral di sosial media. Dunia makin aneh, baru-baru ini terjadi di Masjid Istiqlal, tepatnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2024. Ya, ini 31 Agustus tahun 2024, berarti masih baru Masih kan? baru. Tampak segerombolan lalu. orang mengenakan pakaian merah putih, Allah. berkupluk merah, yang jika ingin dicocok logikan ini pakaian mirip Santa Claus. Ya, Iya. ya berkupluk merah putih dan berpakaian merah putih begitu teman-teman. Ya mirip Santa Claus gitulah. Viral jamaah berpeci merah putih nyanyi lagu kebangsaan di Masjid Istiqlal. Wakil Kepala Bidang Penyelenggara Peribadatan Masjid Banyak yang Istiqlal berhijab. Abu Hurairah Abdul Salam, Ustadz Abu Hurairah menanggapi viralnya jamaah yang menyanyikan lagu kebangsaan di Masjid Istiqlal pada tanggal 31 ini masjid, Agustus tahun Kecuali sholawat ya 2024 lalu. dinaungkan. Jamaah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya itu dipimpin langsung oleh Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul alias Aba Aos. Jadi ini jamaahnya Aba Aos ya, yang ada di Masjid Istiqlal berpakaian seperti Santa Claus. Menurut Ustadz Abu, pihak penyelenggara telah menyampaikan klarifikasi terkait viralnya ribuan jamaah yang mengenakan kopiah warna merah putih itu. Ini udah ada klarifikasi dari mereka Pak, ujar Ustadz Abu. Ustadz Abu lalu memberikan surat klarifikasi resmi dari pihak panitia. Sebagai panitia kegiatan zikir nasional, doa bersama dan pengajian anti gempa manakib Syekh Abdul Qosir Al-Jailani OS. Zikir bersama ini acaranya, tapi kok kayak menyerupai umat agama lain acara zikir bersamanya. Menindaklanjuti pertemuan dengan Divisi Peribadatan Masjid Istiqlal berkaitan dengan isu yang berkembang dengan beredarnya potongan video kegiatan yang menayangkan cuplikan penggalan lagu Indonesia Pusaka di platform media sosial, Tata Masta lalu menyampaikan beberapa pernyataan untuk mengklarifikasinya. Ya memang ini lagu yang dinyanyikan adalah lagu Indonesia kebangsaan ya, lagu Indonesia Raya dan lain-lainnya teman-teman. Akan tetapi nggak tepat dinyanyikan di situ, di atas tempat orang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi menyanyikannya, pakaiannya, cara-caranya menyerupai umat agama lain. Ini masjid Pak. Astagfirullahaladzim. Tempatkan sesuatu pada tempatnya gitu loh. Ngapain juga masjid dibikin-bikin seperti gereja kayak gini? Tata Masta menjelaskan, rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan Qiyamul Lail, zikir, sholat subuh, manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan ditutup ceramah agama. Yang disayangkan mengapa harus berpakaian layaknya menyerupai iya, pakaian itu kaum dia. sebelah, padahal ada hadits yang melarang hal demikian. Nah, na'udzubillahi min zalik. Tapi sebenarnya teman-teman ya, di Masjid Istiqlal ini bukan pertama kalinya viral ada kegiatan-kegiatan seperti kegiatan yang menyerupai umat agama lain. 3 tahun yang lalu tuh juga sempat viral. Nih ya saya coba tampilkan Itu udah videonya. banyak masalahnya Nah ini ya, adalah guys. berita 3 tahun yang lalu Masjid Istiqlal itu mengadakan paduan suara yang mana di situ Ya menggabungkan Allah, antara na'udzubillah umat min zalik. Kristiani non-Muslim dengan umat Islam. Coba nih kita lihat ya, ini video 3 tahun yang lalu. Inilah video paduan suara Jakarta Youth Choir yang dinyanyikan di dalam Masjid Istiqlal Jakarta. Video ini sempat diunggah di akun Instagram Wakil Gubernur DKI Jakarta Ariza Patria. Unggahan ini mendapatkan banyak tanggapan dari warganet, mulai dari adanya personil perempuan yang tidak mengenakan hijab hingga mempersoalkan paduan suara yang dilakukan di dalam Masjid Istiqlal. Sudahlah personelnya tidak menggunakan hijab,
pas di tengah-tengah tempat orang sholat juga itu acaranya, menyerupai umat agama lain. Bukan menyerupai, memang begini ibadahnya umat agama lain, bukan menyerupai ya, tapi memang ya beginilah mereka ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah mengingatkan salah satu kondisi akhir zaman nanti, ada sekelompok umat Islam yang mengikuti jejak-jejak orang kafir, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Para sahabat bertanya, siapa yang dimaksud orang kafir itu ya Rasulullah, yang akan diikuti sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal? Apakah Yahudi dan Nasrani? Para sahabat bertanya begitu. Lalu Rasulullah menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Terbukti hadis Rasulullah itu benar-benar terjadi di masa sekarang. Bagaimana Masjid Istiqlal mengundang sosok Yahudi, Zionis, pembantai umat Islam Palestina untuk menjadi pembicara sebagai pengkaderan ulama di Masjid Istiqlal. Lalu adanya acara yang menyerupai umat agama lain, paduan suara yang benar-benar mirip seperti apa yang dilakukan ibadah-ibadahnya umat agama lain. Ditambah lagi ada acara yang katanya zikir, tapi juga menyerupai umat agama lain yaitu Nasrani, sebagaimana mereka nyanyi-nyanyi di gereja. Ini apalagi kalau bukan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah terbukti nyata. Baru-baru ini juga kita melihat bagaimana kedatangan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal. Tidak hanya sekedar datang di sana, tapi dibuatkan acara. Bahkan di sana juga dilantunkan ayat-ayat Injil versi mereka, yang mana ya ayat-ayat Injil versi mereka kan menuhankan Yesus Kristus. Di sebuah masjid dibacakan ayat-ayat yang menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal semestinya masjid menjadi tempat menuhankan satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada tamu non-muslim yang datang, sambut dengan baik, sambut dengan hangat, tetapi ingat ada akidah yang perlu dijaga. Beberapa bulan yang lalu juga sempat ada sebuah masjid yang kedatangan biksu tudong dari Thailand. Yang dilakukan oleh pihak masjid itu membiarkan biksu itu berdoa di masjid tersebut. Berdoanya ya Allah, jelas sekali kalau biksu itu berdoa bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sebagai umat Islam wajib menyambut tamu orang kafir yang baik, teman, atau yang disebut dengan kafir zimmi, atau kafir-kafir lain yang baiklah, tidak ada permusuhan dengan umat Islam. Kita wajib menghormatinya, wajib memberikan keamanan, kenyamanan kepada mereka. Kita tidak boleh memusuhi mereka, mengganggu mereka. Memang benar teman-teman seperti itu. Akan tetapi ingatlah, ada akidah yang perlu kita jaga. Jangan karena atas nama toleransi lalu kita melangkahi aturan akidah yang sudah ditetapkan. Toleransi yang terbaik itu untukmu agamamu, untukku agamaku. Kalau berdoa kepada selain Allah di masjid, ini bukan toleransi namanya. Mengadakan acara paduan suara yang menyerupai ibadah umat agama lain, ini bukan toleransi namanya. Ini telur asin. Ini kebablasan jauh sudah. Apalagi menyambut kedatangan Paus Fransiskus yang begitu. Pokoknya gimana sampai dibacakan kitab-kitab mereka di sana, memuji-muji Tuhan selain Allah di sana. Ya Allah, ini bukan toleransi. Ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita termasuk dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan mengikuti kaum kafir Yahudi dan Nasrani sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Pop ini datang ke Indonesia dan ini reaksi orang Islam di sana. Cium tangan dan ambil berkat. Juga bagi menghormati pop tersebut, azan di TV dimutekan hanya guna running text sahaja. Adakah patut orang Islam buat macam tu? Dan siapa pop yang datang itu sehingga umat Islam perlu tunduk pada dia? Juga kenapa pop Vatikan ini tidak pernah datang ke Malaysia? Kita akan share dalam video kali ini. Jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan. Pertama sekali, video kali ini hanyalah untuk orang Islam sahaja. Jika anda bukan Islam, anda boleh skip. Sebabnya boleh jadi ia akan membuatkan anda tidak tenang nanti. Untuk pengetahuan sahabat semua, seorang pop besar Kristian ataupun ketua negara Vatikan, yang mana adalah seorang pemimpin tertinggi umat Katolik di seluruh dunia. Dan sebenarnya Vatikan ini adalah diiktiraf sebagai satu negara terkecil di dunia yang terletak di Bandar Rom. Dan Bandar Rom sendiri itu adalah ibu negara Itali yang mempunyai datuk bandarnya. Keluasan negara Vatikan ini hanya sekitar 0.44 km
dengan populasi hanya sekitar 880 orang yang kesemuanya adalah pendeta agama. Jadinya pemimpin tertinggi Katolik ini telah datang ke Indonesia. Dia ialah Pope Francis. Ia datang ke Indonesia bermula daripada 3 September sehingga 6 September. Dan kedatangan beliau ini memang disambut dengan meriah dengan baik oleh orang Indonesia. Disambut dengan baik juga oleh Menteri Agama dan lain-lain. Mereka salam Pop dan sebagainya. Sebenarnya sahabat semua, Pop besar daripada Vatikan ini datang ke Indonesia dah 3 kali. Daripada Pop terdahulu lagi iaitu Pop John, Pop Paul dan sekarang ialah Pop Francis. Antara tujuan Pop Francis ini adalah untuk melakukan misa, iaitu merupakan satu bentuk ritual ibadah keagamaan dalam tradisi agama Kristian, terutamanya gereja Katolik lah, iaitu memperingati hidup, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan kali Kenapa ini ia dilaksanakan diadakan di secara masjid ya? besar-besaran di Stadium Gelora Bung Karno. Dan untuk info kepada kita, misa ini bukan sekadar ritual ibadah. Ia juga merupakan peristiwa sakramental yang diyakini Yesus hari itu akan datang secara nyata dalam roti dan anggur kudus. Yang mana misa ini dapat merujuk kepada beragam bentuk peribadatan yang menitik beratkan kepada penjamuan kudus sebagai bahagian integral daripada ibadah. Itu yang mereka yakinilah. Dan pada hari tersebut juga di Indonesia, sewaktu mereka melakukan misa, azan diminta untuk tidak dikumandangkan di televisi dalam semua saluran TV di Indonesia kerana upacara itu dilakukan secara live. Azan pun hanya boleh menggunakan Merinding running aku demi text Allah. sahaja. Ya Allah. Begitu nak membesarkan hari tersebut. Sedangkan populasi Islam di Indonesia ni lagi besar Banyak. dibandingkan dengan agama-agama lain. Tetapi mereka minta seperti itu dan sebagaimana viralnya surat daripada beberapa orang pimpinan. Dan perkara tersebut ada juga segelintir orang Kristian sendiri yang bantah. Sebabnya tidak ada keperluan pun untuk menyekat laungan azan. Hanya sekadar upacara misa. Kenapa perlu menghentikan syiar Islam? Bila kau nak buat ritual pada hari tersebut, kau nak buat, just buatlah. Dan tidak perlu pun berhentikan sesuatu yang memang syiar dah di dalam sebuah negara tersebut. Itu antara komen-komen mereka lah. Kalau pendapat korang macam mana? Perlu ke buat macam tu? Untuk pengetahuan sahabat semua, Pop ataupun pimpinan besar daripada Vatikan ini tidak pernah datang ke Malaysia. Kenapa? Antara sebab utamanya ialah pemimpin di Malaysia tidak pernah pun memberikan jemputan kepada mana-mana Pop besar. Ia adalah kerana kerajaan Malaysia sebelum ini mempertahankan hak negara Islam dan juga Melayu itu sendiri. Buat masa sekarang setakat inilah memang tidak ada lagi Pop besar yang pernah datang dan buat ritual besar-besaran di Malaysia. Tetapi di Indonesia ia dah pun dinormalisasikan dan kita boleh tengok sendirilah bagaimana Indonesia mengalu-alukan kedatangan Pop dengan begitu meriah. Jadinya dengan kedatangan Pop ke Indonesia ni terjadilah satu kejadian yang viral di media sosial, iaitu orang Islam yang memakai songkok pergi salam dan cium Pop dan juga ambil berkat. Jadinya perkara ini memang mengundang pelbagai kontroversi lah di kalangan umat Islam kerana nak hormat dan ambil berkat bukan kepada Pop tapi kepada tok guru, kepada ustaz-ustaz, kepada ibu ayah kita. Lebih-lebih lagi orang tersebut bukanlah orang yang beragama Islam, yang pemimpin agama besar Katolik. Bahasa mudahnya biarlah penganut mereka sahaja yang buat macam tu. Kita tidak perlu untuk buat macam tu. Tetapi sahabat semua, sebelum ini pun sebenarnya ada dah orang Islam yang minta berkat kepada Tok Sami, minta berkat daripada air renjisan Tok Sami. Kita dapat lihat sendiri orang Islam dengan pakai tudung, melutut, menadah. Tangan mereka meminta berkat kepada air renjisan yang dibaca oleh Tok Sami. Dengan sebab apa? Pasti ada harapan untuk keberkatan dan sebagainya. Kita tahu sopan santun di Nusantara ini memang tak asing lagi. Lagi-lagi kalau salam, cium tangan, minta berkat itu dah memang biasa bagi kita. Kerana kita dididik seperti itu bagi menunjukkan rasa hormat dan adab kita kepada orang yang lebih mulia daripada kita seperti ibu bapa kita dan guru-guru. Dan secara asasnya tidak ada masalah pun bagi kita umat Islam untuk salam dan menyapa non-Muslim. Yang menjadi masalah ialah bila ianya berkaitan dengan kepercayaan akidah kita umat Islam. Bila kita percaya dan yakin bahawa ada keberkatan, ada hikmah, ada pelbagai kelebihan jika kita dapat cium tangan dan didoakan dibelai oleh pemimpin agama lain. Juga bila kita dirinjis dengan air suci mereka dan sebagainya. Yang ni memang tidak boleh dan memang dilarang. Kerana yang pertama, akidah mereka dan juga Tuhan mereka adalah lain. Mereka mensyirikkan Allah, mereka tidak menyembah Allah. Bagaimana mungkin kita yang menyembah Allah ni mengharapkan keberkatan dan dilimpahkan rezeki kepada makhluk yang menyekutukan Allah? Apatah lagi kita yakin benda tersebut ada keberkatannya. Dengan kita didoakan, dirinjis dengan air, maka segala bala akan hilang. Itu memang tidak ada dan tidak perlu. Kerana Islam dah pun sempurna dan kita berharap, meminta, mengadu hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, kerana makhluk di dunia ni lemah. Hanyalah Allah yang maha berkuasa. Kita tidaklah boleh meminta dan mengharap kepada makhluk, lebih-lebih lagi orang yang menyekutukan Allah. Tidak boleh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'ata fil ma'ruf. Yang bermaksud tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan.
Jadinya jangan kita percaya dan yakin mereka yang menyekutukan Allah yang dapat memberi kebaikan kepada kita daripada sudut air rinjisan, daripada sudut berkat mereka, kerana orang yang syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la zulmun azim." Yang bermaksud sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Jadi ya, sebagai muslim ni kita kena ada pegangan, lakum dinukum waliyadin. Bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Kita tidaklah perlu lagi untuk menyebok dan melibatkan diri di sana. Biarlah pengarut mereka sahaja yang buat seperti itu. Tidak ada keperluan untuk engkau ambil pot di sana, ambil tempat di sana. Berilah ruang kepada pengarut mereka sahaja. Engkau yang muslim ni tak payah sibuk-sibuk. Kalau nak toleransi pun biarlah berpada-pada. Tidak perlulah ia menidakkan ataupun merendahkan hak kita sebagai seorang muslim. Kelompok orang-orang Islam yang terlalu lebay menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Yang menjadi sorotan terutama Pak Menteri Agama dan Imam Besar Masjidil Istiqlal. betul. Sudah banyak 2 orang dai itu, ataupun guys. penceramah ataupun ustadz yang mengkritik hal ini, teman-teman. Tidak hanya dai ataupun penceramah dari kalangan Salafi saja, melainkan ustadz dari kalangan yang disebut-sebut Aswaja pun ternyata juga mengkritik adanya umat Islam yang menyambut Paus Fransiskus yang berlebih-lebihan. Ini kemarin yang Pak Paus itu kan dibacakan Quran, ada hafizah katanya. Kasihan si hafizah ini. Perempuan lagi. Di depan laki-laki. Kristen lagi. Lalu ketika datang ke situ ada yang cium tangannya. Loh, kok terhormat sekali. Mengagungkan orang di luar agama itu haram hukumnya. Bahkan satunya mencium keningnya. Saya dari tadi gak ada yang cium kepala saya. Mungkin khawatir saya belum mandi itu. Ini ikan paus dicium ya. Kalau mencium tangannya pengikut agama lain atau keningnya dengan keyakinan atau dengan harapan dapat barokah, malah kufur, murtad. Astagfirullahaladzim. Karena barokah selain dari pintu agamanya Rasulullah sudah ditutup. Rasulullah Nabi terakhir. Berkah ini melalui pintu Rasulullah atau orang-orang soleh atau ulama dari umatnya beliau. Kalau ulama, tokoh dari luar agamanya tutup sudah, nggak ada pintu barokah, pintu kualat itu, pintu azab sudah ditutup. Lalu ada yang pakai seragam merah putih, pakai apa di kepalanya itu? Sinterklas, nggak boleh itu, apalagi di masjid. Pak Pendeta ini juga mengkritisi umat Islam yang berlebih-lebihan menyambut Paus Fransiskus. Sampai pendeta ini berkata mau-mau aja diatur-atur, disuruh hilangin azan gitu ya. Coba kita lihat nih videonya. Lalu ada paus disanjung-sanjung sebagai Bapak Suci. Bahkan umat mayoritas itu tunduk cium-cium tangan. Ya, cium-cium tangan loh, umat mayoritas loh. Ya. Tamu ngatur-ngatur tuan rumah itu ya cuman si paus. Tamu ngatur-ngatur tuan rumah katanya. Tamu ngatur-ngatur tuan rumah. Ya, tolong nanti ya panggilan ibadah cuman running text. Tamu ngatur-ngatur tuan rumah. Umat mayoritas tunduk sama si paus yang ngaku sebagai Bapak Suci. Ya, saya berharap semoga kedepannya negara Indonesia memiliki menteri agama yang benar-benar ngerti mengatur agama-agama yang ada di Indonesia. Mengerti tentang toleransi yang sebenar-benarnya, bukan menabrak syariat agama Islam. Ini semua kegaduhannya kan berawal dari menteri agama yang mau mengganti azan jadi running text. Ini seolah-olah paus ini manusia suci yang benar-benar harus dihormati oleh umat Islam. Berujung akhirnya diundang ke Istiqlal dan imam besar Masjid Istiqlal juga kebablasan di sana. Menurut saya sangat keterlaluan, dan terus terang ini adalah ekspresi bahwa ada sesuatu yang telah melemah dalam hati kaum muslimin. Apalagi ada orang yang sampai secara ini mencium-cium kepalanya segala macam. Itu apa dasar nilai akidahnya? Pemahaman apa yang bersemayam di kepalanya sehingga dia tidak melakukan hal demikian dengan kehadiran ulama-ulama salafus saleh yang berdatangan silih berganti dalam beberapa waktu belakangan ini. Sekali lagi, pendapat saya adalah penyambutan yang berlebihan atau lebay itu layak untuk tidak dianggap sebagai suatu hal yang patut. Jelas, secara prinsip menerima tamu, kita menghormati tamu, tetapi tidak menjadikan tamu itu mengalahkan wala wal bara, mengalahkan
mahabbatur Rasul. Ini ada persoalan tentang masalah itu. Semoga penyambutan yang berlebihan terhadap tamu non-muslim tidak terjadi lagi di Indonesia. Ya, sambutlah tamu dengan baik, dengan indah, sebagaimana mestinya, tidak melanggar syariat agama Islam, teman-teman. Muliakan seseorang sebagaimana mestinya, muliakan sesuatu sebagaimana mestinya, jangan berlebih-lebihan. Oke, jadi inti video ini adalah jangan berlebih-lebihan terhadap sesuatu, apalagi ini sesama manusia gitu. Sampai mencium kening, sampai salam tangan, minta berkat. Kita akan menyambut kedatangan guru besar agama lain dengan baik di Indonesia gitu. Tapi tetap berdasarkan kaidah kita sebagai umat muslim. Jangan berlebihan, jangan menyambutnya sangat-sangat berlebihan sampai mencium tangan, sampai minta berkat. Tapi ini sudah jauh toleransinya. Aku pun bertanya, kok bisa ya gitu? Kok bisa hal ini terjadi? Kok bisa mayoritas muslim nih kita di Indonesia kok bisa sangat-sangat heboh menyambut kedatangan Pak Paus ini? Dan juga aku salut banget, di Malaysia memang tidak diperbolehkan perihal hal yang seperti ini gitu. Dan untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.